Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, berikut anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Rifki Zamar Rozan, NIM 040101200024. Saya Nur Rahmat Rodia dengan NIM 040201200056. Perkenalkan, nama saya Syafiatul Amalah dengan nomor NIM 040201200065. Perkenalkan, nama saya Citra Amalia Safitri, nomor NIM 040401200082. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raka Azam Haryanto dengan nomor NIM 040101200019. Kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah Statistik Sosial tentang metodologi penelitian. Poin-poin yang akan kami jelaskan yaitu mengenai jenis-jenis data, pengertian pengumpulan data, tujuan pengumpulan data, prinsip-prinsip pengumpulan data, dan juga teknik-teknik pengumpulan data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang metodologi penelitian statistik dakwah. Data kualitatif ialah pendekatan di dalam usaha penelitian, proses hipotesis turun ke lapangan, analisis data dan kesimpulan data, sampai dengan penulisannya mempergunakan aspek-aspek kecenderungan dan perhitungan numerik, situasional, deskriptif, interview mendalam, analisis isi, bola salju, dan story. Prosedur analisis kualitatif terdiri dari 5 langkah. Yang pertama, mengorganisasi data yang sudah diambil dengan cermat, membuat kategori, menentukan tema dan pola, menguji hipotesis dengan yang muncul dengan data yang telah ada, mencari eksplanasi rasional dari data berdasarkan logika makna yang benar, dan terakhir, menulis laporan dengan menggunakan kata, frasa, dan kalimat yang tepat. Pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif ialah pendekatan yang di dalam usaha penelitian, proses hipotesis, turun ke lapangan, analisis data dan kesimpulan data, sampai dengan penulisannya mempergunakan aspek pengukuran, perhitungan, rumus, dan kepastian data numerik. Proses pengumpulan data. Pengumpulan data adalah cara digunakan untuk mengumpulkan informasi atau kata-kata yang ada di lapangan. Penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan pada natural setting atau kondisi yang alamiah. Sumber data primer dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta atau partisipan observation, wawancara mendalam atau in-depth interview, dan dokumentasi. Penelitian kuantitatif. Dalam pengumpulan data instrumen yang digunakan telah ditentukan sebelumnya dan tertera dengan baik sehingga tidak banyak memberi peluang bagi fleksibilitas, masukan imajinatif, dan refleksitas. Sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya bisa disampaikan oleh saudari Dia. Tujuan pengumpulan data. Tujuan pengumpulan data dilakukan untuk mengumpulkan informasi dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Menurut Mulyani, penelitian kualitatif bertujuan mempertahankan bentuk dan isi perilaku manusia dan menganalisis kuantitas-kuantitasnya, alih-alih mengubahnya menjadi entitas-entitas kuantitatif. Tujuan utama penelitian. Untuk pendekatan kualitatif memiliki tujuan utama ini mengembangkan pengertian konsep-konsep yang akhirnya menjadi teori, juga dikenal sebagai tahap grounded theory research. Dan yang kedua ada pendekatan kuantitatif memiliki beberapa tujuan utama, yakni menguji teori, membangun fakta, menunjukkan hubungan antar variabel, memberikan deskripsi statistik, menaksir dan meramalkan hasilnya. Prinsip-prinsip pengumpulan data. Ada yang disebut dengan lengkapnya data. Dalam pengumpulan data statistik, kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk mengumpulkan data yang selengkap-lengkapnya dan bukan data yang sebanyak-banyaknya, lantaran data yang banyak belum tentu merupakan data yang lengkap. Lalu ada juga yang disebut dengan tepatnya data. Data yang dihimpun hendaknya merupakan data yang tepat, yakni sempurna dalam hal jenis atau macamnya,
waktu pengumpulannya, kegunaan atau relevansinya, alat atau instrumen yang dipergunakan untuk menghimpun data. Ada juga yang disebut dengan kebenaran data yang dihimpun. Data yang dihimpun hendaknya data yang benar-benar sanggup diandalkan atau sanggup dijamin akan keabsahannya. Prinsip pengumpulan data lainnya. Yang pertama, data-data yang digali atau dikumpulkan harus berdasarkan kondisi objektif dari lokasi penelitian. Jangan direka-reka atau dikira-kira oleh pemikiran peneliti. Yang kedua, pihak-pihak yang dihubungi atau disebut sebagai sampel penelitian untuk penelitian kuantitatif dan subjek penelitian untuk penelitian kualitatif harus relevan dengan apa yang hendak diungkap. Yang ketiga, prinsip kerahasiaan atau biasa disebut dengan konfidensial, di mana nama-nama sampel atau responden penelitian harus dijamin kerahasiaannya. Dan yang terakhir, alat pengumpul data atau instrumen penelitian harus relevan dengan tujuan penelitian. Saya akan melanjutkan dari rekan saya, Saudari Dia, yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data di sini dibagi menjadi 4, yaitu observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi. Teknik observasi dibagi menjadi 3, yaitu observasi partisipasi, observasi tidak terstruktur, dan observasi kelompok. Yang pertama, observasi partisipasi, metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan di mana peneliti terlibat dalam keseharian informan. Yang kedua, observasi tidak terstruktur, pengamatan yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman observasi sehingga peneliti mengembangkan pengamatan berdasarkan pengembangan yang terjadi di lapangan. Yang ketiga, observasi kelompok, pengamatan yang dilakukan oleh sekelompok tim peneliti terhadap sebuah isu yang diangkat menjadi objek penelitian. Selanjutnya, teknik wawancara. Teknik wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antar peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Jenis-jenis wawancara. Yang pertama, wawancara mendalam atau disebut in-depth interview, di mana peneliti menggali informasi secara mendalam dengan cara terlibat langsung dengan kehidupan informan dan bertanya jawab secara bebas, tanpa pedoman pertanyaan yang disiapkan sebelumnya, sehingga suasana hidup dan dilakukan berkali-kali. Yang kedua, wawancara terarah, yaitu guided atau disebut guided interview, yaitu di mana peneliti menanyakan kepada informan hal-hal yang telah disampaikan sebelumnya. Selanjutnya, angket. Angket disebut pula questionnaire atau self-administrated questionnaire adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengirimkan suatu daftar pertanyaan kepada responder untuk diisi. Angket ada 2, yaitu angket terbuka dan angket tertutup. Angket terbuka, daftar pernyataan yang dibuat dengan sepenuhnya memberikan kebebasan kepada responder untuk menjawab tentang keadaan yang dialaminya sendiri. Responder menjawab pertanyaan dengan jawaban yang telah tersedia. Dan angket tertutup, angket yang dirancang sedemikian rupa untuk merekam data tentang keadaan yang dialami seorang responder sendiri. Kemudian, semua alternatif jawaban yang harus dijawab responder telah tertera dalam angket tersebut. Selanjutnya yaitu dokumentasi. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Selanjutnya yaitu jenis-jenis dokumen. Yang pertama ada dokumen primer, kedua ada dokumen sekunder, yang ketiga ada dokumen ditulis oleh orang yang langsung mengalami suatu kejadian. Yang keempat yaitu peristiwa yang dilaporkan pada orang lain yang selanjutnya ditulis oleh orang tersebut. Selanjutnya yaitu kelebihan metode dokumentasi. Yang pertama, dokumen yang ditulis oleh orang yang langsung mengalami suatu peristiwa tersebut.
contohnya autobiografi. Kemudian menggali teori-teori dasar dan konsep yang telah ditemukan oleh para peneliti terdahulu. Selanjutnya yaitu kekurangan metode dokumentasi. Yang pertama, sulit menilai akurasi informasi. Yang kedua, tersedia secara selektif. Yang ketiga, tidak lengkapnya dokumen. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Yang pertama, perbedaan metode kualitatif dan metode kuantitatif terletak pada beberapa isi, seperti pijakannya. Yang mana jenis penelitian jenis kuantitatif berangkat dari filsafat positivistik, sedangkan penelitian jenis kualitatif didasari filsafat naturalistik. Kemudian, penelitian kualitatif interaktif, seorang peneliti dituntut untuk aktif dalam berinteraksi dengan yang diteliti. Adapun penelitian kuantitatif ada yang berjalan secara alamiah tanpa ada manipulasi terhadap variabel dan berorientasi pada angka-angka. Kemudian, pada intinya kedua jenis metode penelitian ini memiliki ciri-ciri tersendiri dan kelebihan masing-masing dalam meraih hasil yang akurat. Sekian presentasi dari kami, semoga sedikit penjelasan dari kami dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami memohon maaf apabila ada salah kata atau penjelasan yang kurang memuaskan pada presentasi kali ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.